Episode 3, Awal Misteri Baru, dimulai dengan kilas balik 1 bulan sebelumnya. Seorang wanita terlihat ketakutan, merasa terus diikuti oleh sosok tak kasat mata. Suara gedoran keras di pintu rumahnya membuatnya semakin cemas. Dengan sisa keberanian, ia membuka pintu. Namun, tiba-tiba ia diserang oleh sosok menyeramkan yang mendorongnya hingga jatuh. Cerita kemudian beralih ke seorang pria misterius yang tampak melarikan diri dengan menaiki bus. Sayangnya, upayanya digagalkan oleh seorang detektif yang berhasil menangkapnya di dalam bus. Detektif itu mengungkapkan bahwa wanita yang terlihat sebelumnya ditemukan tewas akibat terbakar. Pria tersebut dituduh sebagai pelaku. Namun, pria itu tampak ketakutan saat melihat seorang wanita dengan bekas luka di wajahnya. Detektif yang menangkap pria itu adalah Detektif Sungsik, sosok yang dikenal sangat teliti dan ahli dalam mengungkap detail-detail kecil yang sering terlewatkan. Ia adalah detektif yang sama yang sebelumnya terlihat di toko lampu, meski rekan-rekannya menyimpulkan bahwa kematian wanita tersebut kemungkinan adalah kecelakaan, Sungsik tetap merasa ada kejanggalan. Kasus ini menjadi salah satu dari sekian banyak kasus misterius yang membuatnya terpaku pada penyelidikan. Cerita berlanjut dengan Sungsik yang mendatangi tempat kejadian perkara, TKP, baru. Korban kali ini adalah seorang kakek yang ditemukan meninggal dunia di kursinya. Tim forensik menyatakan bahwa kematian itu disebabkan oleh penyakit yang dideritanya, sehingga dianggap sebagai kematian alami. Namun, intuisi Sungsik mengatakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mulai memeriksa detail kecil di TKP, posisi remote TV, televisi yang menyala, hingga ponsel korban yang terakhir kali digunakan untuk menelepon anak dan cucunya di luar negeri. Melalui kilas balik singkat, diketahui bahwa Sungsik dulunya memiliki istri yang sedang hamil. Mereka terlihat bahagia saat mempersiapkan nama untuk anak yang akan lahir. Namun, entah apa yang terjadi, kini ia hidup sendirian, merasa curiga. Sungsik memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia menemukan pola yang serupa dengan kematian istrinya. Meskipun keluarga korban menolak autopsi dan menganggap kematian tersebut wajar, Sungsik yakin ada sesuatu yang tersembunyi. Ia pergi ke kantor polisi lain untuk memeriksa informasi tambahan. Saat mempelajari peta daerah sekitar rumah korban, ia mulai mengunjungi beberapa lokasi, termasuk warung-warung yang menjual jajangmyeon. Setelah mengunjungi berbagai tempat tanpa hasil, ia akhirnya menemukan warung yang ia cari saat malam tiba. Dengan tenang, Sungsik masuk dan memesan jajangmyeon. Sambil mengamati sekeliling, ia mengingat bahwa pemilik warung ini pernah menjadi saksi dalam kasus sebelumnya. Tanpa basa-basi, Sungsik mengungkapkan bahwa ia sedang menyelidiki kematian seorang kakek yang mencurigakan. Ia menyebutkan detail aneh seperti posisi remote TV yang tidak sesuai dan sisa saus jajangmyeon di bibir korban. Pemilik warung tampak gugup, tetapi dengan tegas menyangkal keterlibatan apapun, mengatakan bahwa ia adalah orang yang salah. Merasa belum mendapatkan jawaban memuaskan, Sungsik meninggalkan tempat itu. Namun, ia memutuskan untuk terus mengawasi pemilik warung. Yakin bahwa pria tersebut menyembunyikan sesuatu. Setibanya di kantornya, Detektif Sungsik memeriksa kembali pernyataan pemilik warung bernama Sang-hon dan mulai menghubungkan semua kasus yang terkait. 1 bulan kemudian, Sungsik berhasil menemukan Sang-hon, pria yang selama ini Daisy urigainya. Sang-hon tertangkap basah sedang berusaha melakukan aksi keji lainnya, tetapi kali ini rencananya berhasil digagalkan oleh Sungsik. Namun, hal mengejutkan terjadi. Wanita yang berhasil diselamatkan ternyata bukan manusia, melainkan sosok hantu. Sungsik mengenali wanita tersebut sebagai korban yang sebelumnya tewas setelah terjatuh dari rumahnya. Hantu wanita itu segera pergi, tetapi Sang-hon berniat mengejarnya sebelum akhirnya dihentikan oleh Sungsik. Saat melihat mata Sang-hon, Sungsik terkejut karena mata pria itu tampak seperti mata kucing. Sungsik kemudian pergi ke toko lampu milik Won-yong untuk mencari jejak Sang-hon yang berhasil melarikan diri. Di sana, ia bertemu Jiong dan sempat mencurigai darah yang menetes dari koper milik Jiong. Ketika ditanya, Jiong menjelaskan bahwa itu adalah darah menstruasinya. Mendengar itu, Sungsik, yang teringat kenangan tentang istrinya, merasa iba dan meminjamkan jas hujannya agar Jiong tidak kedinginan. Setelah meninggalkan toko lampu, Jiong berjalan menyusuri gang gelap. Sementara itu, Hyunju, yang sebelumnya diminta pulang oleh Won-yong karena bertemu hantu, kembali ke toko untuk membeli lampu pesanan ibunya.
Namun, Won Young yang masih bersama detektif Sung Sik menyarankan Hyunju untuk pulang dan datang lagi keesokan harinya. 엄마 기다리신다. Pada akhirnya, Won Young bertanya kepada Sung Sik tentang alasan kedatangannya ke toko tersebut. Sung Sik menjelaskan bahwa toko lampu milik Won Young adalah tempat paling terang di gang itu. Ia juga mengaku sempat bingung melihat salah satu lampu di sana yang berkedip-kedip, bergantian meredup dan menyala. Cerita berlanjut ke episode 4, di mana seorang dokter tampak sedang memakaikan pakaian pada jenazah wanita dengan bantuan seorang perawat. Saat proses itu berlangsung, perawat menyadari sesuatu yang aneh dan berkata bahwa jenazah tersebut seperti mengeluarkan suara. Namun, dokter menjelaskan bahwa itu hanyalah gas yang keluar dari tubuh jenazah. Ketika proses pengkafanan berlangsung, jenazah itu tampak seperti berbicara kepada dokter, menanyakan apakah dirinya sudah meninggal. Dokter membenarkan, tetapi jenazah tersebut mengatakan bahwa ia belum bisa mati karena masih ada urusan yang belum diselesaikan. Dokter berusaha menenangkan jenazah itu agar menerima takdirnya dan mengikhlaskan segalanya. Belakangan, diketahui bahwa nama wanita itu adalah Jung Yoo-hee, berusia 52 tahun, sementara itu, perawat Yong-ji baru saja tiba di rumah sakit untuk memulai shift kerjanya. Ia segera menuju lantai 8 menggunakan lift. Di dalam lift, ia bertemu seorang pria basah kuyup. Yong-ji bertanya kepada pria itu lantai mana yang ingin dituju, dan pria itu menjawab bahwa ia hendak ke lantai 8. Yong-ji merasa heran karena lantai 8 adalah ruang ICU yang hanya bisa diakses oleh staf medis. Pria itu kemudian bertanya tentang kondisi pasien-pasien di ruang ICU dan kapan mereka akan sadar. Yong-ji menjawab bahwa semua pasien di sana berada dalam kondisi kritis. Dan kesembuhan mereka tergantung pada tekad masing-masing. Mendengar jawaban itu, pria tersebut tampak menangis, dan air mulai mengalir deras dari tubuhnya, hingga hampir membuat Yong-ji tenggelam. Namun, kejadian itu ternyata hanyalah halusinasi Yong-ji. Setelah tersadar, ia segera berganti pakaian dan kembali melanjutkan tugasnya merawat pasien. Di toko lampu, Won Young terus mempertanyakan alasan detektif Sung Sik bisa sampai ke tempat itu. Sung Sik menjelaskan bahwa ia sedang mengikuti salah satu targetnya dan tanpa sengaja berakhir di toko lampu tersebut. Tiba-tiba, salah satu mata Sung Sik tampak mencair seperti meleleh, dan ia mulai melihat keanehan pada lampu-lampu di toko itu. Sementara itu, di rumah sakit, perawat Yong-ji berbincang dengan beberapa suster tentang seorang pasien di ruang ICU yang kecanduan alkohol dan sering dirawat di sana. Para suster berharap pasien tersebut segera bertobat. Yong-ji menawarkan diri untuk mengantar pasien itu ke ruangannya, karena ia ingin mencoba berbicara secara pribadi tentang apa yang mungkin dirasakan pasien tersebut setelah sadar dari koma. Di tempat lain, dalam perjalanan pulang dari toko lampu, Hyunju bertemu Jiong. Jiong bertanya apakah Hyunju mengingatnya karena mereka pernah bertemu sebelumnya di apartemen tempat tinggal Hyunju. Hyunju mengiyakan bahwa ia memang sempat melihat Jiong. Kembali ke perawat Yong-ji, ia berbicara dengan pasiennya dan mengungkapkan bahwa pengalaman yang pasien rasakan saat ini juga pernah ia alami. Yong-ji menceritakan bahwa ia pernah mengalami koma beberapa tahun lalu dan menunjukkan bekas luka operasi di tubuhnya. Ia menasihati pasien tersebut agar berhati-hati, menjauhi alkohol, dan tidak mengabaikan peringatan kesehatan. Ia juga bertanya apakah pasien itu pernah melihat sosok tak kasat mata yang berkeliaran di ruang ICU. Yong-ji kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, pria yang sebelumnya ia temui di lift, yang menanyakan kamar jenazah, ternyata adalah pasien yang sedang terbaring di ruang ICU. Yong-ji membersihkan telinganya, sebuah kebiasaan yang ia pelajari dari perawat senior ketika ia masih koma, agar bisa mendengar lebih jelas. Melalui percakapan itu, terungkap bahwa Yong-ji memiliki kemampuan untuk melihat roh orang-orang yang berada di ambang kematian. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa tubuh mereka masih dirawat di rumah sakit. Yong-ji memperingatkan pasien tersebut untuk berhati-hati jika melihat sosok-sosok yang berada di ambang kematian. Cerita kembali beralih ke Hyunju. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang pria yang terus mengeluh kedinginan. Ketika Hyunju menyinari tubuh pria itu dengan senter, ia melihat tubuhnya dipenuhi salju. Hyunju berpura-pura mengatakan bahwa ibunya sedang menunggunya di rumah, lalu pergi meninggalkan pria tersebut. Di akhir cerita, muncul pertanyaan,
Apakah sosok-sosok yang terlihat adalah manusia atau hantu? Jawabannya terungkap bahwa semua orang di ruang ICU adalah roh-roh yang belum menyadari bahwa mereka berada di ambang kematian. Mulai dari pria yang berjalan di ruang ICU, siswa yang sering bernyanyi di gang, Sun Hee sang penulis novel, pria yang selalu merasa kedinginan, Hyun Min yang sering naik bus, hingga detektif Sung Sik. Setelah itu, cerita kembali ke Hyunju yang baru saja tiba di rumah. Ia meminta maaf kepada ibunya karena tidak sempat membeli bola lampu yang diminta. Namun, ibunya hanya diam dan memeluknya erat. Hyunju merasa bingung karena ibunya tampak harum, tetapi tetap tidak berbicara sepatah kata pun. Ternyata, ibunya adalah jenazah yang sebelumnya dirias oleh dokter dan perawat di rumah sakit. Kapas yang dimasukkan ke dalam mulutnya membuatnya tidak bisa berbicara, dan aroma harum berasal dari bunga-bunga yang diletakkan di sekeliling tubuhnya di peti jenazah. Di tengah kejadian itu, Jiong terlihat mengintip melalui lubang pintu dan menyaksikan semuanya. Ia tampak terkejut dengan kedekatan antara Hyunju dan ibunya, bertanya-tanya apakah mereka saling mengenal sebelumnya.